Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak ibu semuanya, di masa pandemi ini, ibu harapkan kita selalu menjaga kesehatan. Kita harus melakukan protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan gerakan 3M. Siapa yang tahu anak-anak? Apa itu gerakan 3M? Yang pertama, Memakai masker. iya, memakai masker. Apa lagi? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Satu lagi, dan Menjaga jarak. menjaga jarak. Nah, kalau kita sudah melakukan kegiatan 3M tersebut, mudah-mudahan insya Allah kita akan selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Kita bacakan surah Al-Fatihah dan membaca doa belajar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Alhamdulillah. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kamu terima dan dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau ngabsen kalian satu persatu. Kalau namanya Ibu panggil, tunjuk tangan ya nak ya. Anas Abimanyu, Adibu. Azalia Anandita, Adibu. Gali Afkar, Adibu. Fatia Maulida, Adibu. Muhammad Akmal Azim, Adibu. Nahdlatul Aida, Syifa Mutiara Ganis. Iya, terima kasih kepada anak-anak. Kita mulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kamu dapat menyebutkan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan kelas dengan baik. Kemudian, kamu dapat menyebutkan nama-nama kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kamu dapat terbiasa taat beribadah sebagai implementasi meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah kamu dapat bersikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Baik anak-anak, di depan telah Ibu sajikan tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba Azim baca dulu nak, apa yang Ibu tuliskan dalam pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Yang kuat nak. Mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah
untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Azim. Iya, pintar. Nah, jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita harus yakin, percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya melalui nabi ataupun rasul, ya kan, Nak? Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dalam hidup manusia, dalam kehidupan manusia. Baik, kita lanjutkan ya, Nak. Nah, di sini telah tertuliskan bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba Anas baca dulu yang pertama. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Bagus, beri tepuk tangan untuk Anas. Nah, yang pertama, cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita harus meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada para nabi ataupun rasul untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Kita lanjut yang kedua. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Coba Siva baca dulu yang kedua, Nak. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Bagus, pintar. Beri tepuk tangan untuk Siva. Iya. Cara yang kedua yaitu kitab-kitab yang diturunkan Allah melalui nabi dan rasul itu dapat kita jadikan pedoman hidup. Untuk apa? Untuk mengatur sikap kita, tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus sesuai dengan kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Jadi kita tidak sembarangan dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dalam berpakaian, dalam mengucapkan segala sesuatu kepada orang lain, itu harus sesuai dengan kitab-kitab suci. Nah, jadi itu untuk apa kita lakukan semua? Supaya tercapai keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Oke, baik, Nak. Kita lanjutkan ya, Nak. Nah, kitab apa saja sih yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Di situ ada kitab Zabur, kemudian ada kitab Taurat, ada kitab apa lagi? Kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Jadi ada 4 kitab yang wajib kita imani. Yang pertama kitab Zabur, Taurat, Injil, dan kitab suci Al-Quran. Lanjut ya, Nak. Nah, perhatikan, di sini telah Ibu sajikan beberapa kitab suci. Ada 4 kitab suci dan beserta nabi yang menerimanya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak Ibu sekalian sampai di sini sudah paham, Nak? Sudah paham? Iya, baik. Kita lanjutkan. Oke, ya, baik anak-anak. Di depan telah Ibu sajikan dalil beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 136. Ayo sama-sama kita simak, dengarkan, Ibu bacakan ya, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitab
yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ya, baik anak-anak, untuk lebih memahami tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah, di sini Ibu telah menyajikan tayangan video. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Saksikan ya, Nak. Ayo disimak, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Dok, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Dok. Oh iya, bukunya bagus-bagus nih. Anak-anak, setelah kita menayangkan bersama-sama video tadi, kira-kira ada nggak yang bisa menceritakan tentang jalan cerita dari video yang kita saksikan bersama-sama tadi? Ayo, iya bagus, Azim, silakan. Kitab suci dalam video itu ada 4, Bu, yaitu Ya, baik anak-anak, sekarang kita bagi kelompoknya masing-masing. Pindah tempat duduknya untuk mengambil kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan anak-anak. Ayo anak-anak Ibu, sambil kalian berdiskusi, Ibu mau membuat penilaian. Ayo silakan. Silakan diskusikan ya, Nak. Ya, baik anak-anak, kita bahas hasil daripada diskusi kita tadi. Yuk kita mulai dari kelompok 1. Silakan baca pernyataan dari bagian kolom A. Ayo silakan, Siva. Oke, bacakan anaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuat, Nak? hasil dari diskusi kelompok 1 yaitu Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya pada pernyataan kolom B ya, Nak ya. Ayo silakan Anas yang kuat, Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan PR kepada kalian. Nanti silakan tulis di buku tugasnya masing-masing. Kamu cari jawabannya pada buku bacaan pendidikan agama Islamnya. Kemudian Ibu kumpul pada pertemuan berikutnya. Ayo silakan ditulis soalnya yang sudah Ibu sajikan. Ayo silakan, Nak. Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Dan terlebih dahulu Ibu simpulkan pelajaran kita, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Bahwa kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketiga 4 kitab tersebut dijadikan pedoman hidup dalam diri manusia untuk bersikap, bertingkah laku yang baik dalam dirinya. Nah, untuk pelajaran yang pertemuan berikutnya adalah kita pelajari tentang nama-nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya secara terperinci lagi. Nanti Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi tetap terus semangat, tetap kerjakan tugasnya, tetap terus baca bukunya di rumah. Oke, sekarang rapikan bukunya, masukkan ke dalam tasnya masing-masing. Oke, baik, alhamdulillah pelajaran ini Ibu cukupkan sampai di sini.
Dan Ibu sudahi dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi